daging ini Bapak mulai sejak kapan nih Pak? 2001. 2001 berarti udah 22 tahun. Terus yang mengelola ini apakah Bapak dibantu sama anggota keluarga atau? Enggak, Afrika Pak ya, orang luar, orang bayaran. Oh, terus ini atas nama pribadi gitu Pak? Enggak, kemitraan ya. Kemitraan. Awalnya mandiri, tapi berjalannya waktu mandiri itu kayak ditekan oleh PT itu, jadi nggak bisa berkembang, terus mau nggak mau terus ikut PT, ikut perusahaan kemitraan. Terus kalau tenaga kerjanya itu kira-kira ada berapa Pak sekarang? Saya ada kandang 3, tenaga kerjanya ada 6. Oh iya. 6, tiap kandang 2 orang. Kalau untuk harga ayam itu stabil nggak Pak? Enggak sama sekali. Makanya kita peternak nggak berani mandiri, salah satunya di situ. Oh, karena emang nggak stabil. Nggak stabil. Jadi istilahnya cuman buang-buang uang percuma lah istilahnya kalau berani mandiri terus zaman sekarang. Terus kalau biasanya harga ayamnya itu meningkat, biasanya karena harga pakan yang meningkat atau konsumen? Biasanya konsumsinya meningkat ya, kayak bulan-bulan tertentu, misalnya kalau bulan-bulan Nyadran, Lebaran, mau puasa gitu. Sama kalau produksi ayam lagi buruk, misalnya kesehatan ayam pemeliharaannya lagi susah, itu biasanya harganya mahal. Kalau pas bulan-bulan biasa harga selalu di bawah kontrak terus. Misalnya mandiri jaminan rugi. Kalau ini kan mau hampir Lebaran gitu nih Pak. Terus kan bakalan harga dari ayamnya itu meningkat. Terus solusi Bapak itu gimana Pak? Apa kalau konsumen yang beli itu dibatasi membelinya atau gimana? Enggak Mbak, kalau masalah marketing itu udah PT loh, udah terserah PT. Jadi kita sebagai peternak paling pinter-pinter ngitung kapan panennya. Misalnya pas mau lebaran atau lebaran 1 minggu itu biasanya harganya bagus. Kalau pertengahan puasa biasanya agak menurun, awal puasa itu bagus sekali. Biasanya, kayak seperti ini masih bagus. Seperti hari sekarang masih bagus sekali. Oh nggak tahu. Jadi kalau menetapkan harga dari kandang itu langsung? Iya, dari kandangan nanti per kilonya hidup itu berapa, terus nanti bisa dituliskan, bisa menentukan harga per ekor. Kalau dari kandangnya itu hidup atau mati? Hidup. Mati hidup. Iya, hidup. Ambilnya hidup, nanti matinya pas dibeli itu toh. Jadi pas apa mbak ini sendiri? Iya, sendiri. Ini beli sendiri. Ini ambilnya ambil dari kandang. Sekarang kan kandang pabrik tuh mbak. Dulu kan dulu mandiri. Sekarang harus ikut pabrik. Tapi kalau ini kan lebaran ya Bu, terus permintaannya kan biasanya meningkat. Nah itu mengatasi masalah itu sih kayak menyetop banyak, tapi kan nanti harganya juga naik. Terus dari kandangnya itu kalau ibu menyetopnya banyak, ada nggak? Ya, dari tahun ke tahun ya ada. Berarti udah permintaannya dari konsumen berapa, terus kita baru menetapkan kandangnya itu. Ya paling misalnya kan kandang banyak mbak, misal sini panen, terus ini kok belum mencukupi, cari kandang lain gitu, kayak gitu. Berarti nggak cuma satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Nia selaku dosen pengampu Ekonomi Pertanian 1 telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis pembentukan kebijakan harga dan pemasaran daging ayam ras di Kabupaten Magelang. Yang beranggotakan Hayuti Dwi Anjani, saya sendiri Arifa Oktriana Dewi, dan teman saya Arisma Fawas Ramadhani. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan. Ya, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Hayuti Dwi Anjani, NPM 2010101029. Di sini saya akan memaparkan tentang pembentukan kebijakan harga daging ayam ras dari sisi produsen. Di sini kami wawancara dengan peternak daging ayam ras untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, yaitu Bapak Malik berkelahiran 7 Maret 1977, selaku pemilik peternakan daging ayam ras yang beralamatkan di Giri Kulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Beliau mendirikan peternakan ini sejak tahun 2001 sampai sekarang, yang berarti sudah berjalan sekitar 21 tahunan. Bapak Malik lebih memilih bekerja sama dengan kemitraan karena dirasa lebih menguntungkan dibandingkan mengelola peternakan daging ayam ras secara mandiri. Salah satu alasan Bapak Malik tidak memilih mengelola secara mandiri karena harga daging ayam yang tidak stabil. Bapak Malik juga mengatakan bahwa jika mengelola peternakan daging ayam ras ini secara mandiri, maka resiko kerugiannya besar karena harga daging ayam yang tidak stabil setiap bulannya. Harga daging ayam meningkat biasanya disebabkan karena permintaan konsumen yang meningkat. Misalnya ketika menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran. Selain itu, harga ayam meningkat disebabkan karena produksi ayam yang buruk, yaitu ditandai dengan pemeliharaan kesehatan ayam yang susah. Untuk saat ini harga ayam dari peternakan Pak Malik yaitu Rp20.000 per kilo. Next. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Malik selaku pemilik peternakan daging ayam ras, beliau tidak mengetahui jika Dinas Perdagangan menetapkan harga. Motivasi Bapak Malik memilih usaha peternakan daging ayam ras yaitu karena keuntungan yang didapatkan. Dalam setahun, satu kandang dapat panen sebanyak 6 kali, yang berarti dalam setahun beliau panen sebanyak 18 kali dari 3 kandang. Menurut Bapak Malik, bidang peternakan memiliki prospek karena kebutuhan daging ayam di Indonesia masih belum tercukupi. Di sini juga ada saran dari Bapak Malik. Jika memilih usaha bidang peternakan, sebaiknya bermitra karena jika mandiri terlalu beresiko. Penghasilan yang didapatkan Pak Malik sesuai kontrak dari peternakan dan PT. Jika bekerja sama dengan kemitraan, tidak pusing-pusing memikirkan harga bibit ayam dan harga pakan karena peternak hanya memikirkan bagaimana hasil ayamnya sehat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Arisma Fawas Ramadhani. Untuk materi kedua yaitu pembentukan kebijakan harga daging ayam ras dari sisi konsumen. Kami telah melakukan wawancara dengan konsumen dari peternak daging ayam tangan kedua, yang mana konsumen dari broker yang selanjutnya broker menyetorkan ke pedagang ayam potong, yaitu Mbak Siti selaku pedagang daging ayam yang berkelahiran di Magelang 30 Maret 1989, menjual daging ayam potong dari Pasar Seraten, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang. Mbak Siti selaku pedagang ayam potong menetapkan harga ayam yang dijual disesuaikan dengan harga ayam dari kandang. Jadi jika harga ayam dari kandang naik, maka daging ayam potong yang dijual oleh Mbak Siti di pasar juga meningkat, begitu sebaliknya. Jika harga ayam dari kandang turun, maka Mbak Siti akan menurunkan harga daging ayam potong yang dijualnya. Pada saat ini Mbak Siti menetapkan harganya yaitu Rp35.000 per kilo. Next.
Yang ketiga yaitu pembentukan kebijakan harga daging ayam ras dari pemerintah. Para peternak daging ayam ras mulai mengeluhkan penurunan harga ayam di tingkat peternak. Di tengah kenaikan harga pakan dan bibit anak ayam, oleh karena itu dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga agar peternak mendapatkan keuntungan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak Oke, Oke Nurwan mengatakan, kondisi para peternak unggas saat ini mengalami kendala akibat meningkatnya biaya produksi dan turunnya harga live bird. Oke mengakui kebijakan cutting untuk mendongkrak harga tidak terlalu efektif karena selalu diikuti dengan kenaikan harga bibit anak ayam dan pakan yang membuat biaya produksi membengkak. Untuk itu, Oke mengatakan diperlukan intervensi pemerintah melalui BUMN klaster pangan yang saat ini adalah PT Berdikari atau Persero. Melalui penugasan kepada Berdikari, maka peternak rakyat bisa membeli bibit anak ayam dengan harga yang tetap tanpa ada fluktuasi. Ini berbeda dengan kondisi selama ini, di mana peternak membeli bibit anak ayam dan dari perusahaan besar yang telah menetapkan harga. Harapannya penugasan kepada Berdikari membuat peternak mendapatkan harga bibit anak ayam lebih bila dibandingkan membeli dari perusahaan besar swasta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa daging ayam merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani yang mengandung gizi cukup tinggi berupa protein dan energi. Daging unggas, terutama daging ayam, banyak dikonsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentu saja kebutuhan juga turut meningkat. Salah satunya adalah permintaan daging ayam. Adanya permintaan daging ayam potong yang terus meningkat menimbulkan harga setiap bulannya tidak stabil, maka perlu adanya antisipasi agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Dengan cara peternak daging ayam memperhatikan kesehatan ayam agar ketika waktu-waktu permintaan meningkat, misal menjelang lebaran, akan menghasilkan ayam yang sehat dan layak konsumsi. Dari peternakan milik Bapak Malik menetapkan harga sesuai kontrak, yaitu 20 ribuan per kilo. Mbak Siti selaku pedagang ayam potong dalam menetapkan harga ayam yang dijual disesuaikan dengan harga ayam dari kandang. Harga daging ayam potong yang dijual oleh Mbak Siti adalah 35.000 per kilo. Dibutuhkan juga intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga agar peternak mendapatkan keuntungan. Dari pemerintah menetapkan harga daging ayam di Kabupaten Magelang yaitu 36.000 dari semula 34.000. Baik, itu pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bunia. Cukup dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.